Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Hadiyat, NPM 20070501049 dari kelas D3 Manajemen Informatika kelas B. Saya di sini menjelaskan materi dari peta Karnaug. Next. Peta Karnaug adalah sebuah cara termudah untuk menyelesaikan fungsi boolean. Di sini ada SOP dan POS. Yang bisa dilihat dari SOP, gambarnya dari gerbang logikanya, lalu F sama dengan A kali B plus B kali C. Itu kalau SOP, dia condong untuk angka 1. Lalu untuk POS, gambar gerbang logikanya seperti ini. F sama dengan A plus B kali B plus C. Kalau untuk POS sendiri, dia condong ke arah angka 0. Next. Pertama ada peta Karnaug dengan 2 peubah. Di sini dia kalau yang gambar pertama, dia mempunyai M0, M1, M2, dan M3. Dia vertikal seperti itu. Lalu jika dia diubah kembali menjadi ini dia ada M0, M1, M2, M3. Dia di dalam untuk M-nya. Lalu untuk POS dan SOP-nya, untuk POS sendiri yang angkanya, yang hasilnya 0, lalu yang SOP-nya ya yang 1. Lalu yang B peta Karnaug dengan 3 peubah. Sama seperti di atas, di sini dia mempunyai 3 peubah X, Y, Z. Lalu untuk X, Y, Z ini ada X per YZ. X sendiri untuk yang daerah bawah 0, 1. Lalu untuk yang YZ sendiri daerah yang vertikal 00, 01, 11, 10. Itu ada pencerminan dari 00 dengan 11. Lalu ada pencerminan dari 01 dengan 10. Urutannya M0, M1, M2-nya ada di sebelah sana, M3 di baris 11 itu. M4, M5, 7, 6. Next. Peta Karnaug dengan 4 peubah. Ia memiliki 4 variabel, ada W, X, Y, Z sendiri. Bisa dilihat. Lalu di sini menggunakan M-nya yang di dalam seperti tadi. Di tabel ada WX per YZ. Next. Contoh WX, YZ. Nah, dia ada F, WX, YZ. Dilihat dari pencerminannya WX per YZ. Nah, itu ada pencerminannya. Untuk itu ada angka 0, 1, 0, 1. Yang kedua ada 0, 0, 1, 1. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Next. Nah, untuk jenis peta Karnaug, yang pertama ada pasangan 2 peubah. Pertama, yang sejajar. Bukti secara aljabar itu ada WX, Y, WX, YZ plus WX, YZ aksen. Jika disederhanakan menjadi WX, Y. Nah, dalam situ ada angka 1 yang sejajar. Itu dikotakkan itu ialah menjadi yang penyederhanaan dari WX, Y. Next. Sebelum disederhanakan, itu F WX YZ sama dengan WX YZ plus WX YZ aksen. Hasilnya F WX YZ jadi WX Y. Next. Kedua, ada kuat 4 buah 1 yang sejajar. Di dalam tabel itu memiliki angka 1 yang sejajar pada baris WX yang 1, 1 itu sejajar dengan hingga yang
hingga 10 sebelum disederhanakan Wx, Yz, Wxy aksen Z aksen plus Wx Y aksen Z plus Wx YZ plus Wx YZ aksen. Lalu jika setelah disederhanakan, dia pada baris Wx itu 1, 1. Jadi hasilnya ialah di bagian itu adalah Wx. Next. Lalu di bawahnya yang jenis ketiga ini ada oktet 8 buah 1 yang sejajar. Ada yang contoh ini ada Wx Y aksen Z aksen plus Wx aksen Z plus Wx YZ plus W aksen Z aksen Wx aksen Y aksen Z. Lalu ada W plus Wx aksen YZ plus Wx aksen YZ aksen. Jika disederhanakan menggunakan peta Kernaugh, yang berhasilnya adalah W. W itu kenapa? Dari oktet di tabel ini memiliki 8 buah 1 yang sejajar. Seperti di contoh gambar dikotakan itu ada 8 buah 1 yang sejajar, itu jadi yang disederhanakan menjadi W. Next. Yang keempat, syarat menentukan peta Kernaugh. Cari yang saling sejajar dan garis, horizontal atau vertikal. Seperti di gambar itu ada satu yang sejajar, tapi dia harus berdekatan, yang dalam bentuk horizontal atau vertikal. Next. Lalu di sini sifat peta Kernaugh yang tidak berujung seperti globe, dia bentuknya seperti tabung, itu bisa dilihat sendiri. Nah, jika ditemukan peta Kernaugh, tabel peta Kernaugh yang seperti di gambar itu satu yang ada di sebelah kiri, lalu ada satu dengan satu yang sebelah kanan, itu yang dimaksud ialah peta Kernaugh yang bersifat tidak berujung. Nah, pada gambar itu ada seperti kayak tabung itu satu dengan satunya bertemu. Lanjut aja, next. Nah, jika yang seperti ini sama seperti tadi yang tidak berujung, dia ada di ujung tabel peta Kernaugh-nya sendiri. Lalu dia akan membentuk seperti jajar, seperti kubus layang-layang. Next. Contoh soal di tabel kita memiliki seperti yang di tabel ini. Nah, dari tabel itu dilihat apakah ada yang sejajar dengan bentuk vertikal atau horizontal. Di sini ada contoh yang vertikal itu pada baris yang horizontal dulu. Yang horizontal ada yang 1 pada baris ke 01 WX. Lalu yang vertikal ada di baris YZ yang 00, itu vertikal. Lalu yang ada 1 pada baris setiap ujung. Sini yang kita ingin mencari P1. P1 sendiri, kita cara mencarinya tulis aja dulu WX, YZ. Di situ dari tabel ini yang pertama kita mencari apakah dia absen atau dicoretnya dengan tabel itu. Di situ W dicoret dengan Y-nya, lalu X-nya ditambahkan absen dengan Z-nya ditambahkan absen. Lalu yang P yang kedua, kita sama seperti tadi, tulis dulu WX, YZ. P kedua, yang vertikal itu 1, 1, 1. Di sini YZ-nya kita coret, W-nya kita tambahkan aksen. Lalu yang ketiga, WX-nya yang kita coret, lalu YZ-nya kita tambahkan aksen. Jadi hasilnya adalah X aksen, Z aksen, plus W aksen, X plus Y aksen, Z aksen.
Next. Oke, itu saja hasil dari materi peta Kernauk ini. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.